Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir di sini walaupun tinggal beberapa ratus orang lagi di sini ya. Jadi saya sebelum mulai kita berdoa. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Mudah-mudahan bertemunya kita di sini akan memberikan satu pengalaman lebih buat Bapak Ibu semua yang ada di sini, pembelajaran baru mungkin, atau ada yang memang sudah bisa pun juga tidak apa-apa. Kita di sini sama-sama belajar. Yang pasti saya berdiri di sini itu bukan karena apa-apa dan bukan karena bagaimana ya. Saya juga sama seperti Bapak Ibu semuanya, kita punya keterbatasan masing-masing. Saya di sini itu berdiri di sini hanya karena apa? Hanya karena dua alasan. Yang pertama adalah karena kebutuhan konten, yang kedua karena kesempatan. Gitu. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan oleh Bapak Putu. Terima kasih Pak Putu atas kesempatannya. Oleh Pak Putu dan oleh Pak Sayogo juga ya, untuk silahkan menyampaikan aksi nyatanya di hadapan teman-teman semuanya gitu. Yang kedua karena kebutuhan konten. Seperti yang Bapak Ibu tahu, saya di sini kan sedang menjalankan pendidikan guru penggerak ya. Jadi di pendidikan guru penggerak ini ada konten namanya praktik baik. Nanti Bapak Ibu juga kalau ikutan pasti bakalan sama seperti saya. Ayo semangat ikutan ya. Di guru penggerak 10, ayo kita daftar, dicoba aja. Kalau nggak ikutan tuh nyesel karena apa? Ilmunya banyak banget yang bakalan kita dapetin gitu ya. Saya juga sampai sekarang masih belajar gitu ya. Saya adalah pembelajar, tapi memang bukan pembelajar yang cepat gitu ya. Saya pembelajar yang lambat. Jadi setiap anak tuh punya cara belajar yang masing-masing ya. Dan saya bukan termasuk pembelajar yang cepat. Saya itu pembelajar lambat. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting semangat aja dulu gitu. Yuk Bapak Ibu semangat yuk. Gitu. Nah, selanjutnya sebelum saya mau masuk materi mengenai pembuatan website, saya jelasin dulu di praktik nyata saya. Ya apa yang mau saya kerjain di praktik nyata ini, praktik baiknya. Play. Pasti ada. Itu siapa ya? Siapa dia? Oke. Enggak. Oh, kelihatan. Terlalu cerah. Terlalu cerah ya. Pasti pause dulu yang tadi sebelumnya. Jadi ini kontennya namanya adalah praktik baik. Ngapain sih? Nih, saya cerita dulu ya. Kalau mulanya kenapa saya berada di depan sini mau jelasin apa sih? Nah, praktik baik saya adalah yang pertama, saya ini mau mengajak siswa-siswi kita untuk bijak memakai handphone. Karena apa? Karena gini ya, anak SMA, ya semuanya udah bawa handphone ya. Nah, semuanya udah bawa handphone, semuanya udah pintar, udah digitalisasi. Seperti apa yang kemarin udah dibilang sama Pak Putu ya, kalau kita ini pembelajarannya harus sudah mulai digital, ya kan? Nah, hanya saja salahnya di sini adalah saat mereka memakai handphone dengan tidak bijak, ya. Nah, maka di sini saya mau ngajak, gitu. Aksi nyata saya adalah mau mengajak anak siswa-siswi kita untuk ayolah bijak memakai handphone. Jadi jangan pakai handphone hanya, kalau sekarang ini kalau kita lihat dan kita sama-sama tahu ya, anak SMA itu pakai handphone hanya untuk main game atau sosial media, ya kan? Nah, 100% bahkan untuk itu, walaupun ke orang tuanya minta duit buat beli pulsanya buat pembelajaran, minta uang, pulsanya habis. Kan kemarin dibeliin, iya, pulsanya habis buat belajar soalnya gurunya
kelas kalau berenang pakai kuisis. Padahal yang pakai kuisis cuma berapa guru, iya nggak? Ya, bisa dihitung jari, dan kuisis itu nggak ngabisin banyak kuota, sedikit banget gitu kuotanya. Nah, maka biar si orang tua juga tidak useless gitu, maksudnya udah ngasih uang ke si anak-anaknya itu untuk pembelajaran itu benar-benar untuk pembelajaran. Caranya gimana? Yuk kita masukin pembelajaran kita ke handphone mereka gitu sebelumnya ya. Jadi awalnya ngajak siswa-siswi itu saya membuat beberapa poster. Nah, ini adalah digitalisasi ya. Tulisannya kalau baca ini terlalu terang. Gimana caranya ya? Yang sini. Iya. Yang kecil. Kurang ini ya? Nah, ini dalam era digital saat ini teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari termasuk di kalangan siswa, gitu ya. Kita sebagai guru harus mulai mendigitalisasikan pembelajaran kita. Nah, ini meskipun gawai dapat memberikan manfaat yang besar dalam hal akses informasi, namun kalau tidak bijak memakainya maka ada dampak negatif dari perkembangan anak tersebut. Gitu. Nah, ini adalah aksi nyata saya mengajak siswa untuk bijak menggunakan gawai atau handphone. Melalui pendekatan holistik yang melibatkan pendidikan, pengawasan, dan pembimbingan, siswa dapat menjadi lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan memanfaatkannya secara positif. Yuk kita bantu anak-anak kita untuk memanfaatkan gawainya secara positif. Gitu. Ini beberapa poster yang saya buat untuk sebagai ajakan untuk memakai gawai secara bijak. Tadinya poster ini mau saya print sebagai stiker. Saya mau bikin sebagai stiker poster-poster ini tadinya. Cuma kemarin ternyata Pak Putu tidak memperbolehkan ya. Tidak untuk saya belum jadiin stikernya ya. Padahal udah hampir mau jadi. Untuk belum jadi ya. Cuma tadinya mau saya kasih stiker, jadi setiap kelas itu saya bakalan kasih satu stiker poster mengenai bijak memakai gawai gitu. Tapi ternyata nggak bisa, jadi nanti saya bikin berupa banner. Nah ini ya, fasilitasi siswa. Oke. Nah jadi yuk kita sama-sama di sini saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya sama-sama mau memasukkan pembelajaran kita ke gawai mereka gitu. Gini, kalau cuma saya sendiri yang memasukkan pembelajaran saya ke gawai mereka, cuma saya sendiri, paling hanya meminta 10% sampai 20% pembelajaran, paling hanya pemakaian gawai mereka, ya. Tapi kalau Bapak Ibu semuanya di sini bisa memfasilitasi semuanya, mudah-mudahan bisa sampai 80 atau 90% penggunaan gawai anak-anak kita ini untuk pembelajaran. Gitu. Makanya di sini saya ngajak Bapak Ibu semua ini kita bikin website pembelajaran sama-sama sampai akhirnya nanti kita bikin aplikasinya. Nah kalau saya udah bisa, saya udah punya aplikasi untuk pembelajaran saya sendiri di handphone saya sendiri. Nanti anak-anak tinggal menginstal. Nanti saya kasih barcode, mereka install, selesai jadi gitu. Nah itu adalah praktik baik keluarga. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran Chromebook-nya dulu ya. Untuk Chromebook, silakan dibuka yang sudah ini Chromebook-nya. Nah, itu masukin ID-nya pakai belajar.id. ID-nya pakai akun belajar.id Bapak Ibu semuanya. Semuanya punya ya? Punya. Sandinya belajar.id. Sandi belajar.id. Punya ya semuanya? Dipakai belajar.id-nya buat apa?
Wah, Canva ya? Canva. Oke. Ibu dipakai buat apa bu? SIM PKB. Ada yang lain nggak? Bu Era. Dipakainya biasanya kalau misal ada seminar online itu makanya Masya Allah. Ketika Masya Allah. mengajar. Ibu cerita masih. untuk SIM-PKB sama cari mobil dan lain-lain. Oke, KMM ya, pakai itu juga. Rata-rata untuk SIM PKB betul. Jadi alhamdulillah di SMA yang Negeri 2 Tulang Bawang Tengah ini Bapak Ibu semua sudah pakai SIM PKB dengan pemakaian yang lebih dari berapa persen ya, 50% ya. Jadi nggak cuma dipakai untuk SIM PKB aja, tapi dipakai juga untuk pembelajaran yang lainnya. Kalau kita Canva nih ya, Bapak Ibu yang belum pakai nih ya, Canva itu kalau kita daftar pakai SIM PKB itu elemen-elemennya itu banyak yang semuanya gratis, nggak berbayar. Jadi gini, SIM PKB itu adalah kalau email atau fasilitas yang diberikan oleh Kemendikbudristek untuk kita, fasilitas untuk kita sebagai pengajar, untuk siswa juga. Jadi itu ada siswa, guru, dan operator. Itu dipakai untuk apa? Untuk pembelajaran kita. Maksimalkan fasilitas itu. Kalau nggak dipakai, sayang. Gitu. Nih saya jelasin. Udah kelompoknya udah bisa masuk semuanya ya? Sudah bisa masuk? Kita mulai masuk ke materinya. Saya duduk aja ya Bapak Ibu ya untuk jelasin materi ini. Bisa untuk masuk ke apa tadi? Ganti. Enggak bisa. Kan di situ ada muncul apa namanya? Di sini ditambahkan akun, tambah akun. Ini tambah baru akun. nyala Chromebooknya. Jadi pakai email. Itu bisa kali akunnya sama-sama lagi. Dari bantuan dari pemerintah. Nah kalau di pasaran ya sama persis kayak gini, dan kita bisa pakainya pakai akun belajar.id gitu. Ada? Enggak ada. Nih ya, sekarang materi kita adalah membuat website pembelajaran berbasis belajar.id. Ini adalah materi untuk saya nanti ya. Sebenarnya sekarang membuat website aja ya. Akun belajar.id ini tadi udah saya jelasin next ada. Nah ini bedanya ya antara Google Drive kita, email kita yang biasa dengan email belajar.id. Kalau di Google email kita itu kapasitasnya hanya 15 GB, sedikit sekali. Punya saya aja udah hampir mau habis karena kemarin pakai pembelajaran juga beberapa siswa yang ngumpulin tugas itu langsung habis ininya, apa sebenarnya memorinya, jadi langsung full. Aduh kok kayaknya nggak bisa, yang menyusahkan sekali gitu. Alhamdulillah ternyata dengan belajar.id ini kalau penyimpanannya unlimited. Walaupun di situ tertulisnya 100 GB ya, untuk sementara ini 100 GB, hanya nanti kalau 100 GB aja sudah itu aja udah lumayan luas ya. Kalau udah terpakai 100 GB nanti akan ada tambahan ruang penyimpanan lagi. Jadi ruang penyimpanannya unlimited. Jadi Bapak Ibu kalau akun belajar.id-nya nggak dipakai rugi, gratis. Iya, nah itu bedanya. Kalau Google pakai Google yang biasa, jadi semua ya kalau mau nambah penyimpanan di Google yang biasa itu kan kita mesti bayar ya. Dan kalau misalnya mau pakai aplikasi-aplikasi Google yang free untuk kontennya kita harus bayar ya. Untuk menjadi Google Premium itu kita harus bayar, lumayan tuh bayarnya ya. Google ini belajar.id ini udah hampir sama, bukan hampir ya, memang Google Premium gitu. Dan emang udah pokoknya segala aplikasi-aplikasi Google sudah bisa dipakai semuanya oleh kita. Oke, enak banget. Ditambah ruang penyimpanannya yang unlimited. Selanjutnya nih ya,
Jadi ini ada beberapa kelebihan belajar berbagi. Ini hanya beberapa, sebenarnya lebih banyak lagi ya. Terdapat fitur belajar bersama, yaitu kayak kemarin katakan share drive ya, Google Drive. Nah, jadi bisa share sama-sama share file gitu. Terus Google Classroom-nya terdapat menulis tampilan video. Sekarang jarang lagi ya pakai Google Classroom ya. Kalau dulu masih pakai Google Classroom pas kita COVID-19 ya. Terus terdapat menu import dari Google Form. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini ya, materi kita. Pertama, yang akan kita pelajari adalah kelebihan membuat website dengan Google Site. Yang kedua, pengenalan kata letaknya. Kita langsung aplikasikan. Yang ketiga, mengisi konten pada Google Site. Ini bukan laptop saya loh. Ya. Itu ya, itu saya ya. Oh, pantesan. Nih, kelebihan tadi udah belajar ID-nya ya. Nah sekarang untuk Google Site sendiri nih, Google Site. Website Google Site ini kelebihannya adalah websitenya gratis. Bapak Ibu di sini ada yang pernah nyoba bikin website nggak? Belum, pakai GeoCities atau pakai ada platform yang lain. Itu pertama yang gratis itu GeoCities gratis ya, tapi itu pun lumayan agak ribet ya. Dan kalau mau jadi premium bayarnya lumayan, walaupun nggak mahal sih, murah. Pertama website gratis, yang kedua aplikasinya hanya dengan drag and drop tanpa pemrograman. Kalau pakai website yang betulan itu pakai program coding ya, hanya Pak Hati yang bisa kayaknya. Kalau saya pun saya tidak bisa gitu, ya. Nah yang ketiga adalah kelebihannya terintegrasi layanan Google. Jadi karena ini kita buat dari Google Site ya, Google Site, jadi layanan Google yang lain bisa kita masukin ke sini. Konten-konten YouTube, Google Form, Google Doc, Google Sheet, semuanya bisa kita pakai, bisa kita masukin ke dalam website kita. Free, gratis, gampang, mudah. Aplikasinya cuma drag and drop saja. Nah itu kelebihan. Nah sekarang kita mulai ke tata letak Google Site. Bapak Ibu, Chromebooknya udah masuk ya Google Belajar dengan ID-nya, Belajar dengan ID-nya. Yang udah masuk ada berapa orang ya Belajar dengan ID-nya? Bu Kiki sudah masuk? Google Site ini adalah halaman editor. Nanti akan muncul langsung ke halaman editornya. Cara yang kedua adalah dengan kita buka drive Google-nya, di drive-nya kita buka. Di sini diklik baru, yang ini ya Bapak Ibu kelihatan. Klik barunya, terus lainnya di situ juga ada Google Site. Bisa diklik dari situ, jadi bisa dari drive, bisa dari Google Site-nya langsung. Nah nanti tampilannya seperti ini. Sudah pernah? Nah. Udah muncul sama kayak gini semuanya Bapak Ibu? Jadi kalau untuk membuat situs baru kita klik plus ini situs kosong. Tapi kalau sudah ada situs, saya sudah pernah bikin 4 site. Ini portofolio saya, Belajar Ekonomi itu situs saya, terus situs tanpa judul dan konsep ilmu ekonomi. Jadi kalau perlu kita buat diklik mulai situs baru. Mulai situs baru. Ya, itu namanya halaman editor. Nah, nanti ini mulai masuk ke halaman editor Google. Seperti ini tampilannya. Udah ya? Sama? Nah, setelah kita masuk ke halaman editor, Bapak Ibu bisa lihat ya di situ ya. Ini halaman
editornya ini adalah website kita. Yang ini adalah website kita. Nah, kita ini mau kasih judul dulu, mau kasih halaman dulu, kontennya nanti. Ya, kalau kita mau kaitkan dengan modul pembelajaran, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bikin modul ini besok buat Adiwiyata, kita sekalian bikin Google Sites-nya, situs pembelajarannya. Karena apa? Kalau saya rasa kita bikin satu modul andalan, kita punya satu modul andalan untuk apa? Untuk apa namanya? Keperluan apa sih? Pengawas ya. Kalau pengawas datang kan kalau ditanya ada modul nggak, ada di buatan saya sendiri, yang lainnya setelah kita nyadur gitu, kita ngambil dari. Tapi yang pasti kita buat sendiri. Nah, si modul yang kita bikin itu bisa kita aplikasikan di Google Sites-nya. Kita bisa bikin di sini. Oke. Nah, ini adalah halaman editor. Halaman editor Google. Lanjut. Setelah di halamannya kita akan mengatur tema. Nih, temanya. Di situ ada menu tema ya. Ini di ujung. Nah, kita bisa bikin tema ya, pakai tema kita sendiri, atau kita bisa pakai tema yang ada. Kalau saya lebih senang pakai tema yang ada di sini nih, pakai aja yang mana senangnya nih, impresi. Nah gitu. Terus warnanya bisa diganti. Saya senangnya warna kuning karena sepeda saya warnanya kuning. Jadi saya pakai warna kuning. Nih, website saya aja warnanya kuning. Kalau senangnya warna lain silahkan dicari warna. Nah itu untuk tema. Selanjutnya, ya cepat ya, udah buat. Selanjutnya menambah halaman. Ini website ini adalah halaman editor, ya. Halaman editor ini adalah beranda kita, gitu. Halaman beranda. Jadi kita mau nambahin halaman gimana juga ada halaman. Klik aja halaman. Nah, di situ ada halaman muka. Ini adalah halaman muka kita, ya. Halaman beranda kita. Kalau kita mau tambahin halaman, kita tinggal sisipkan halaman. Kita tinggal plus di sini nih. Nih, kita tinggal tambah halaman baru. Di situ diklik tambah halaman baru. Misalnya mau bikin, ini kan website pembelajaran ya. Nih, saya kasih contoh website saya ya. Sebentar. Kalian untuk referensi. Gini ya Bu, Bapak Ibu, bikin website itu sama seperti kita bikin rumah. Jadi nggak bisa sekali jadi, pasti harus bikin fondasinya dulu. Habis itu naikin batanya, baru kita bikin gentengnya, belum ngecatnya biar cantik gitu ya. Nah website saya ini adalah ekonomi learning, contoh aja. Website saya yang saya bikin ini juga belum selesai karena masih saya bangun. Ini baru saya kerjain sebulan terakhir teman-teman, karena yang aksinya saya ini yang baru saya mulai kerjain. Nanti ada foto saya biar tahu ini adalah websitenya Ibu Utami. Oke, nah ini adalah halamannya ya Bapak Ibu ya. Ini nih halamannya. Untuk halaman pembelajaran bisa kita masukin di sini adalah profil. Kalau Bapak Ibu nggak mau ngikutin saya nih, kalau saya bikin ini, di sini ada beranda, terus perpustakaan. Di perpustakaan ini ada modul-modul. Semua modul dari Kemdikbud yang kelas 10, 11 dan 12 semuanya ada. Mereka bisa download sendiri. Nih, ini modulnya. Ini kalau diklik, ini bakalan masuk ke dalam banyak modul. Kelas 10 nanti banyak modulnya, kelas 11 nanti banyak modulnya. Nanti mereka bisa download ya sendiri. Nah itu perpustakaan. Ini halaman saya.
Terus kalau di saya ini kelas 10-nya, ini halaman kelas 10, kelas 11 dan kelas 12-nya. Ini baru saya isi kelas 10. Kelas 10-nya juga terdiri dari beberapa materi, konsep ilmu ekonomi, skala prioritas, pola hubungan, itu ya banyak ya. Itu adalah materi-materi. Nah maka kata saya juga apa ini belum selesai ya nih, baru saya isi konsep ilmu ekonomi aja. Nih, kalau yang lain kita klik ya, ini belum selesai, baru saya masukin tujuan pembelajaran, skala prioritas gitu. Maaf karena saya banyak hal yang harus saya kerjain, makanya ini agak dipending gitu ya. Naik batangnya santai dulu lah ya. Yaitu kita membangun rumah, jadi masih membangun ini itunya. Nah, kalau Bapak Ibu mau bikin website sendiri, misalnya dimulai dari ini ya, halaman judul. Setelah itu misalnya halaman selanjutnya materinya atau tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Dapat satu beranda yang ini ya, yang ini tujuan pembelajaran. Kita masukin lagi setelah tujuan pembelajaran materinya, materi aja. Misalnya ya, masuk materinya, kita masuk ke halaman selanjutnya misalnya evaluasi atau assessment sekarang bahasanya. Assessment. Ya, terus karena ini kurikulum merdeka, kita bisa masukin halaman refleksi. Nah gitu. Nanti halaman per halamannya bisa kita isi di tujuan pembelajarannya mau diisi apa gitu ya. Nah itu untuk halaman, menambah halaman. Lanjut. Ini masih fondasi nih Bu, lagi dijelasin fondasinya belum naik bata nih Bu. Nah. Lanjut, selanjutnya adalah mengatur letak navigasi. Apa sih letak navigasi? Letak navigasi itu ini nih. Halaman muka, tujuan pembelajaran, materi aja ini yang ada di atas halaman itu namanya navigasi. Mau ditaruh di mana? Di sini settingannya. Setting. Nih navigasi ini bisa ditaruh di atas atau di samping. Kalau di samping dia bakalan kayak gini. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Jadi dia cuma ada di sini aja. Nah, seperti ini. Kalau di samping, kalau di atas. Tadi kalau saya lebih senang saya pakai mode atas aja. Kenapa? Karena kalau untuk tampilan di laptop dia lebih enak. Apa sih namanya tampilan di atas? Karena kan walaupun tampilannya di atas, nanti kalau anak aksesnya lewat handphone dia tetap pakai mode samping. Dia tetap bakalan kebuka pakai mode samping. Kalau kita mau lihat di laptop di handphone, ini anak nih bakalan lihat seperti apa sih di handphonenya? Nih, kita mau lihat nih ya. Tampilan di handphonenya bakalan seperti apa? Seperti ini. Kita bisa lihat. Tampilan di handphone anak-anak akan seperti ini. Dari samping. Ini adalah tampilan di handphonenya mereka. Gitu. Kita bisa lihat nanti nih, mereka kalau buka website dia naik menunya. Kita bisa lihat. Oke, itu letak navigasi ya. Selanjutnya kita setelah mengatur letak navigasi, di situ ada brand image. Brand image itu isinya adalah logo dan cat icon. Logo itu adalah logo untuk situs kita. Bapak Ibu bikin logo aja dulu sendiri. Misalnya nama logonya Peranan Dita. Logonya bikin Peranan Dita. Fontnya ya font ya font. Peranan Dita font. Nah, bikin logonya. Kalau udah punya logo, kita tinggal masukin ke sini logonya itu nanti bakal muncul di mana? Lihat ya. Ini adalah logo ini adalah logo saya. US Utami Putri. Terlalu simpel ya. Sebenarnya ada logo pembelajarannya gimana nanti. Nah, kalau cat icon ini buat apa sih cat icon ini? Cat icon ini samain aja logonya. Tujuannya buat apa nih? Kalau kita ngetik di sini,
yuk belajar ekonomi, ini kan nama website saya. Nanti icon saya bakalan muncul di ujung sini nih, di ujung sininya nanti iconnya bakalan muncul juga. Jadi boleh diisi, boleh enggak gitu. Tapi samain aja. Nah itu untuk save icon. Selanjutnya mengatur header dan footer. Mengatur header dan footer. Nah ini adalah headernya bagian atas. Bapak Ibu bisa ngaturnya. Caranya gimana? Ini fotonya pengen diganti pakai foto sendiri, boleh nggak? Boleh. Nih caranya kita masukin fotonya, bisa upload ya dari perangkat Bapak Ibu, atau bisa ambil dari Google-nya, penyedianya gitu, dari sininya boleh, atau kita browsing boleh nggak? Boleh, langsung dicari. Nah ini adalah galeri yang sudah disediakan oleh Google Sites. Bisa kita pakai, senang yang mana, senang yang mana. Kalau mau nggak suka pengennya foto kita sendiri juga boleh, masukin aja foto kita, pakai yang upload tadi. Saya senangnya yang mana ya, yang cerah ceria. Ini dia, pilih. Dan nanti dia bakalan menyesuaikan. Nah itu ya. Untuk tampilan headernya. Untuk footer bawahnya, biar website itu biar kelihatannya lebih keren gitu ya, pakai footernya biar nggak ngambang, nggak gantung. Nah ini footer itu, foot itu adalah kaki. Ya footer itu yang ada di bawah, karena kaki ada di bawah. Nah ini bisa kita atur juga sama seperti header. Ini biasanya kalau saya sih masukin email, keterangan saya, atau mau masukin misalnya Facebook kita, masukin terus sih Facebook, Instagram, untuk hubungan sama kita, nomor telepon, masukin aja di footernya. Biar apa? Biar orang yang buka atau anak-anak yang buka website kita bisa menghubungi kita lewat media sosial kita. Masukin di dalam footer ini. Kalau saya biasanya masukin email. Utami Saputri 42@guru.sma.belajar.id. Nah, ini pun footernya pun bisa kita kasih warna, bisa kita kasih warna tuh. Karena saya tadi kan pilihnya yang kuning ya, jadi warnanya temanya adalah kuning gitu. Atau mau dibikin, kita bikin banner kita sendiri, bisa diupload aja di situ gitu. Nah itu untuk header dan footernya. Ibu, Bapak Ibu sambil diaplikasikan nggak? Sambil dicoba? Lanjut. Soalnya nanti saya bakalan minta website Bapak Ibu yang udah Bapak Ibu buat ini nih. Kalau bisa, tolong nanti dipublikasikan, saya minta. Soalnya kalau nggak dicoba, kita sebenarnya nggak usah belajar sama saya, pasti bakalan bisa belajar sendiri pun bisa. Hanya kalau nggak dicoba, kita nggak akan bisa gitu. Makanya kita cobanya sekarang ya, belajar sama-sama. Nah itu adalah fondasinya, selesai fondasinya sampai di situ, baru kita mau naik batang nih, ya. Kita mau isi konten-kontennya. Nah, dan gimana cara isinya? Yaitu yang pertama, memasukkan teks. Nah, kalau masukin teks, di sini ada sisipkan. Di situ ada konten ya. Di sini nih ada bentuk kontennya. Kita bisa ngisi sendiri kontennya, atau kita bisa aplikasikan dari bentuk konten yang sudah dikasih sama Google Sites. Misalnya ini nih, masukin. Pengen awalnya ini kita, karena ini tujuan pembelajaran, berarti kita mau kasih tujuan pembelajarannya di sini. Tujuan pembelajaran kita copy dari sini ya. Sama yang umum CPATT ya. Misalnya ini ya. Nah, kita tinggal pastekan di sini.
Udah. Ini pun ya untuk bentuknya kita bisa bikin apa namanya, tulisannya bermacam-macam. Ya enak mau tulisannya kayak gimana, senangnya yang gimana gitu. Senangnya yang nggak jelas bu, karena saya masa depannya nggak jelas boleh. Ya, jadi enaknya yang mana, senangnya yang mana, yang jelas-jelas aja biar enak dibacanya. Nah, ini kan tadi kita ambil konten ini ya, ambil konten yang ada di sini. Selanjutnya, setelah memasukkan teks, kita memasukkan gambar. Caranya gimana? Caranya untuk memasukkan gambar di sini nih. Ini karena kita udah klik tadi dari kontennya, kita bisa masukin dari sini, klik, terus pilih gambar. Pilih gambar. Bisa pilih dari Google Drive kita, bisa pilih dari Google Drive kita gambarnya, atau bisa pilih dari Google Gambar. Kita bisa cari atau telusuri, karena materinya misalnya tentang uang, kita cari aja uang. Nah, ini misalnya materinya tentang belajar.id. Ini aja ya, titipkan. Nah, nanti ada foto atau ada gambar mengenai si konten kita ini. Itu untuk memasukkan gambar. Gambar apa aja bisa dimasukin bu di sini. Bentuknya PNG, terus apa lagi sih kalau gambar? Nah, kalau misalnya nggak pakai konten, kita bisa klik di sini nih gambar. Klik gambarnya, pilih ya, misalnya ya, kita contoh dulu ya dari Google Drive. Kita masukin foto ini ya, foto barusan. Nah, ini adalah foto kita tadi. Jadilah si gambarnya. Maka tadi kan kata saya kan enaknya aplikasi website ini adalah drag and drop. Jadi dia itu cuma mau ini mau di tengah, pindahin ke tengah, klik pindah ke tengah. Mau di samping kanan, klik di samping kanan gitu. Dan karena apa? Karena ini drag and drop. Jadi aplikasinya tuh mengaplikasikannya tuh gampang banget. Kita tuh tinggal senangnya gimana gitu, ya. Karena ini masih naik data, jadi belum lihat belum ngechatnya. Nanti baru kita chat, ya. Ini aplikasi ini kontennya mau apa aja nih? Nih kayak rumah saya yang ini belum saya chat. Nih baru naik data aja. Karena apa? Karena baru sampai sini. Baru ini aja masih belum ada warnanya tuh, ya. Nanti akan saya warnain. Tuh, kita bisa masukin foto-foto anak-anak kita. Ya, ini fotonya siapa sih ini? Kenapa? Nggak kelihatan ya. Kelas 12 kemarin nih yang lagi belajar. Nah, setelah memasukkan gambar, kita masukin video. Jadi selain kita masukin gambar, kita bisa masukin YouTube. Masukin ya, kita masukin video. Nah, ini adalah konten-konten yang bisa kita masukkan. YouTube. Nih, tadi YouTube-nya kita mau cari tentang apa? Tentang belajar ekonomi ya. Ilmu ekonomi. Biasanya ini paham. Pakai nggak Bapak Ibu? Nah ini adalah ini ya, misalnya satu ini ya. Ini adalah konten YouTube-nya. Klik yang mana konten. Kalau misalnya ibu mau carinya di sini, cari aja dulu di sini. Mau carinya aja apa ya? YouTube-nya ya cari aja dulu. Klik linknya. YouTube-nya dibuka dulu. Nanti kita sudah ketemu kontennya. Kita klik linknya. Wah, ini kerjaan anak saya nih. Nah ini misalnya matematika nih. Nah ini yang mau kita masukin. Tinggal klik. Setelah itu di sini ada linknya. Kita copy linknya. Ctrl C. Kita copy di sini. Nah Ctrl paste. Terus search. Nanti bakalan muncul. Itu konten yang bakalan kita masukin. Nah ini setelah muncul tinggal diklik.
setelah itu pilih, nanti akan masuk ke sini website kita YouTube-nya. Oh, masuk ya? Nah, itu dia, agak lemot ya, karena jaringan. Biasanya kalau Zoom ini cepat banget loh, cepat banget aksesnya. Nah, ini dia, jadi bisa langsung display. Kalau di tampilan anak, handphone anak, dia langsung play bisa anaknya gitu. Nih, enaknya pakai Google Sites adalah kita bebas masukin YouTube semuanya, ya, nggak akan kena banner. Kenapa? Karena walaupun kita nonton, anak-anak nonton itu statistiknya akan masuk ke YouTubernya. Statistiknya tuh bakalan tetap masuk ke YouTubernya. Jadi makanya dibebaskan website ini, apa sih namanya, Google Sites ini kalau mau masukin link apa namanya YouTube bebas yang mana aja gitu di sini. Karena statistiknya pasti bakalan masuk ke YouTube-nya. Jadi nggak ada yang rugi di sini, tidak ada yang dirugikan. Jadi Bapak Ibu tinggal copy aja, ambil dari mana, ambil dari YouTube. Mau materi tentang apa, masukin gitu. Nah, itu untuk YouTube-nya. Seperti yang tadi, ini kalau nggak mau dipinjam, mau diketengahin, tinggal drag and drop. Udah, aplikasinya tuh gampang, tinggal drag and drop. Ya, nggak usah pakai coding seperti yang bahas di pelajaran. Selanjutnya, setelah memasukkan video, kita masukin konten. Nah, ini ya, yang terakhir masukin konten nih. Konten YouTube itu kan banyak ya, YouTube, Google. Konten Google kan banyak ya, ada Google Slide, Google Spreadsheet, Google Form, Google Diagram. Itu kita bisa masukin bebas di sini, karena ini dari Google. Jadi semuanya kita bisa masukin ke dalam website kita, apapun juga. Masukin Google Slide yang pernah kita bikin nih, misalnya ada slide yang pernah kita bikin. Saya kasih contoh. Slide yang mana yang pernah dibikin di Google. Nah, ini misalnya saya mau masukin slide ini nih. Ini aja deh. Dekat. Nah, nanti masuk deh slide-nya. Ini nanti di tampilan, kita lihat ya, tampilan handphonenya ya. Kalau di handphonenya itu bakalan seperti apa? Ditengahin biar. Nah, ini bakalan seperti ini nih. Tampilan di handphonenya bakalan gimana nih? Kita lihat ya sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ini tujuan pembelajaran tadi. Peserta didik mampu bla 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 bla. Nah, ini adalah foto. Ini YouTube-nya bisa di play langsung, dia bakalan jadi kayak gini. Nah, untuk slide-nya seperti ini tampilannya langsung. Jadi mereka bisa lihat langsung. Atau kalau kurang besar tinggal digedein nanti sama mereka. Gitu. Nah, ini adalah perangkat ajar kurikulum merdeka. Udah, materi pembuatan website selesai. Jadi selesai deh, tinggal kita ngebangun gitu. Apa sih namanya, materinya cukup sih sebenarnya sampai ke situ, tinggal kita ngebangun. Nah, ini adalah intinya Bapak Ibu, tinggal kitanya mau atau enggak nih bikinnya gitu. Kalau saya ya, ini apa sih namanya, yaitu tadi saya kan mau mengajak Bapak Ibu untuk bikin sama-sama yuk, biar anak-anak kita tuh pakai handphone nggak cuma di pelajaran misalnya website saya aja gitu ya. Nanti kan kalau Bapak Ibu semuanya punya website juga kan enak ya. Nanti kita bisa share website kita di website besar sekolah. Misalnya sekolah punya website besar ya, ada www.sma2.sch.id ya. Itu nanti link-link website Bapak Ibu semua nanti bisa dimasukin ke situ gitu. Nah, untuk apa sih itu? Salah satunya adalah untuk portofolio Bapak Ibu. Kalau menandakan Bapak Ibu itu pernah jadi guru, saya itu pernah loh jadi guru. Ini loh saya pembelajaran saya, tuh kalau nggak percaya gitu ya. Terus udah gitu, selain itu juga kita nggak tahu ya kedepannya ya digitalisasi pembelajaran nanti akan seperti apa. Walaupun nanti akan difasilitasi lagi ya. Kenapa pemerintah memfasilitasi belajar.id buat kita? Karena ya itu
gini, karena kodrat zaman kita dan kodrat zaman anak zaman sekarang tuh beda. Kita tuh nggak bisa nutup mata nih, nggak bisa nutup telinga, nggak boleh bawa handphone, nggak boleh pakai handphone. Kita melarang, nggak bisa. Karena apa? Karena kodrat zamannya memang seperti itu, digitalisasi sekarang ini. Maka gimana caranya biar kita tuh memberikan digital, biar pembelajaran kita di digital, tapi juga jangan sampai kita melalaikan pembelajaran mereka, gitu, melalaikan murid-murid kita. Kita tuh harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid, gitu. Karena zamannya sekarang digitalisasi handphone, ya udahlah kita masukin aja pembelajaran kita ke handphone mereka lah, kita yang ngalah. Walaupun kalau sebenarnya gini ya, sebenarnya handphone tuh banyak masalahnya, banyak mudaratnya. Lebih banyak mudaratnya ya Bapak Ibu ya, handphone ya, bener nggak? Saya pun merasakan itu, tapi kita nggak bisa tutup mata, nggak bisa tutup telinga. Ya ini memang zamannya. Jadi gimana caranya? Ya sudah, kita ajarkan anak-anak kita untuk bijak pakai handphone. Biar mereka terpakai kuotanya untuk pembelajaran. Jadi kan habis nih kuotanya, mau main game aja kuotanya habis buat pembelajaran. Oh iya, nanti kan pelajaran buku nanti mesti buka website ya. Jadi harus sedia kuota. Nah gitu. Jadi mereka jadi mikir kan mau main game, jadi mikir gak sih? Nanti habis. Tapi ada yang tetap aja terlambat itu mah beda lagi ya, beda cerita. Cuman setidaknya ini tuh apa sih namanya, memberikan mereka pemikiran yang lebih gitu. Iya ya, kita tuh harus bijak pakai handphone gitu. Jadi biar nggak mereka tuh biar nggak habis waktunya di game dan media sosial gitu. Walaupun ya tetap sih bermedia sosial dan itu tetap nggak akan bisa dihilangin dari anak-anak gitu. Nah, udah 2:30, waktunya juga udah kesorean sebenarnya. Tapi ya sudah, itu materi dari saya. Ini hanya sedikit saya spill sedikit ya. Tadi kan saya udah bilang ya, Google Site saya, situs saya sudah bisa diakses langsung pakai aplikasi Android. Jadi ada aplikasinya di handphone saya itu, ada aplikasinya langsung. Jadi kalau klik aplikasinya langsung ke Google Site saya gitu. Nah, itu akan lebih memudahkan. Memang iya, kadang-kadang kalau kita mau kasih link, pas saat itu dikasih link mereka buka, tapi sampai rumah linknya apa saya tadi ya, kata bulangnya lupa lagi dan udahlah ya, nggak dibuka lagi. Enaknya kalau kita punya aplikasinya langsung, benar nggak? Nah, kalau saya udah punya tuh aplikasinya, tinggal mereka download aja gitu. Nah, aplikasinya ada di Play Store nggak Bu? Nah, nggak ada. Karena apa? Kalau mau aplikasinya masuk ke Play Store, kita harus jadi developer betul. Kita harus jadi developer dulu, baru kita bisa bikin aplikasi ya. Sedangkan mau jadi developer itu bayarnya lumayan ya, mahal. Nah, ini mah pakai gratisan aja, kita mah pakai gratisan aja ya. Namanya juga ini. Gue kalau masih tua ya, saya masih tua. Gratisan, pakai apa? Syaratnya yang pertama, kalau kita mau mengembangkan Google pakai jadi aplikasi Android, syaratnya yang pertama, situs ini yang kita buat harus dipublikasikan dulu. Nah, setelah kalian aja. Nah, ini belajar aja, publikasikan, klik publikasikan. Sudah, kalau udah dipublikasikan, kita tinggal salin linknya. Link situs yang dipublikasikan kita salin link. Nah, linknya bisa kita share lewat WhatsApp atau lewat apapun itu, gitu ya, linknya. Mau lebih mudah lagi, link situsnya bisa kita bikin barcode. Kalau kita nggak mau bikin aplikasinya, kita bikin barcode-nya aja. Link to barcode.
ya kita bikin barcode-nya. Kalau udah jadi barcode-nya, kita print barcode-nya. Jadi nanti anak-anak tinggal scan barcode, jadilah masuk ke situs kita. Lebih mudah lagi yang tadi masuk ke Android, itu bakal lebih mudah lagi. Nah, untuk masuk ke Android, ini saya kasih tahu ya sedikit ya. Kita pakai WebView dengan Modular. Jadi nama webnya tempat kita bikinnya adalah modular.io. Nih, modular.io namanya. Nah, kalau pakai modular.io ini mah drag and drop sama, tapi ada programnya. Jadi ini double sih. Jadi kalau kayak Pak Hasbi ini pasti bisa nih bikin. Pasti udah pernah buka modular.io? Belum, nanti buka, bisa bikin. Nah, kalau saya aplikasi di handphone saya pakai ini, gitu. Setelah itu barulah kita bisa lihat. Nah ini, Bapak Ibu bisa lihat ya ini ya, saya zoom ya. Ini nih, yang ini di samping Cam Scanner itu adalah aplikasi saya. Jadi ini kalau di handphone saya itu ada tinggal diklik, nanti muncul langsung ke Google Search saya, gitu. Itu dari saya, ini beberapa poster yang nanti bakalan saya kasih. Itu dari saya, mungkin mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan semuanya. Bapak Ibu bisa bikin kalau misalnya pas pada saat waktu senggang, seenggaknya kita bikin kita bisa coba bikin walaupun fondasinya dulu gitu ya. Saya sih berharapnya Bapak Ibu bikin fondasinya aja dulu, terus nanti dipublikasikan. Nanti saya minta saya minta linknya, tolong di-share ke saya linknya ya Bapak Ibu. Ini kalau tadi udah mulai bikin ya, nanti coba dipublikasikan, nanti share ke saya linknya ya Bu, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu yang lain saya tunggu ya Bu ya, karena untuk yaitu ya aksi nyata saya, kita nanti next akan kita follow up kembali, udah sampai mana sih di website ini gitu. Mungkin dari saya materi cukup sekian. Kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau disampaikan, silahkan, boleh Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh gimana? Ya, nanti bisa belajar sama Ibu Budi, pasti bisa. Yang lain ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada yang aman ya? Udah sore. Selamat sore Bapak Ibu. Gajian, Pak Sayono, Bulia. Ya sudah. Mungkin materi dari saya cukup sekian. Kalau saya ada salah kata, saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar, kita belajar sama-sama. Ini juga pertama kalinya mungkin saya jadi pemateri. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Yang ada manfaatnya diambil, kurang bermanfaat dibuang aja. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mau akan berita, silahkan dilanjutkan kembali. Berita.